Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, bahwa sesungguhnya berwibawanya hukum itu berada di tangan sang pemimpin. Pernah satu hari ketika Rasulullah telah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah. Pada saat itu puluhan ribu orang Islam membangkang, tidak mau membayar zakat. Padahal zakat itu rukun Islam. Ini hukum agama yang harus ditegakkan. Maka pada saat itu puluhan ribu membangkang. Khalifah Abu Bakar bermusyawarah dengan pembesar-pembesar Islam waktu itu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang tidak bayar zakat, kita serang, kita perangi sampai mereka tunduk dan mau bayar zakat. Saat itu Umar bin Khattab membantah, wahai Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, bukankah mereka telah mengucapkan syahadat? Benar, mereka orang Islam telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukankah mereka melaksanakan sholat? Benar, kata Sayyidina Abu Bakar, mereka melaksanakan sholat, tapi mereka tidak bayar zakat. Ini hukum agama yang harus ditegakkan, saya akan serang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, adakah engkau akan menyerang orang yang telah mengucapkan syahadat dan membayar zakat dan menegakkan sholat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab dengan tegas, wahai Umar, demi Allah, kalau dulu zaman Rasul mereka membayar zakat onta dengan talinya, pada zaman aku dia bayar zakat onta tidak pakai tali, talinya ku tagih. Ini penegakan hukum yang luar biasa dari seorang Khalifah Abu Bakar yang begitu lemah lembut, begitu lemah lembut, suka menangis. Tapi ketika hukum ditantang, tidak ada pandang bulu, pecah perang Riddah. Ribuan sahabat Nabi hafiz Quran wafat syahid membela kebenaran ini. Tapi setelah itu tidak ada satupun orang berani melanggar hukum, tidak membayar zakat pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini perintah Allah, janji Allah untuk menegakkan hukum ditangani oleh Khalifah Abu Bakar sebagai contoh bagi kita, sebagai contoh bagi bangsa Indonesia, sebagai khalifah-khalifah kita yang meneruskan perjuangan-perjuangan pendahulu pendiri negara ini. Ikuti Sayyidina Abu Bakar, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalau ada satu orang, 2 orang tersangkut hukum terus dianggap ini adalah sesuatu yang merusakkan institusi. Tidak. Jangan kita tersangkut hukum, kita menganggap apabila ditegakkan hukum ini adalah penghinaan bagi saya, bagi tempat saya bernaung, bagi institusi saya. Tidak. Jangan kita merasa kalau ada orang menangkap salah satu daripada institusi kita dikatakan mau menghancurkan institusi kita. Tidak. Betul? Orang Melayu mengatakan, jangan karena buruk rupa kaca dibelah. Kalau muka kita bopeng, kita lihat di cermin, cerminnya dibanting. 1000 kali pun cermin dibanting, muka kita tetap bokeng. Betul? Muka tetap bopeng. Jangan banting cermin. Cermin tidak akan mengubah keadaan, karena apa yang ada di cermin itu sebenarnya keadaan asli yang diperlihatkan ke depan cermin. Bagaimanapun orang yang berbuat dosa itu, para korban-korbannya itu semuanya melihat dan mendengar kejadian ini. Betul tak? Ketika dia bilang saya tidak ada begini, saya tidak ada begitu, saya tidak ada begini, semua korbannya akan mencibir. Enggak ada. Semua korban-korbannya akan mencibir. Di dunia saja dia sudah dihina orang, bagaimana di akhirat dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kiraman katibin punya kamera yang aktif 24 jam merekam semua kejadian kita. Bahkan di tempat yang gelap sekalipun, yang gak ada cahaya, nanti di hari akhirat akan diperlihatkan. Itu filmnya. Waktu kau melakukan, kita heran, loh waktu itu kan gak ada lighting, gak ada sinar, loh kok iso ketok kabeh ya? Baru bingung itu. Baru bingung. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, kalau nggak salah kita terus jujur sampai mati. Kalau bersalah tobat dan ngaku salah, biar dihukum di dunia nggak apa, nanti kita mati kita akan ditinggikan derajatnya seperti nabi-nabi, bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang jujur, siddiq, bersama orang-orang mati syahid.